Hamdan wa syukran lillahi wa salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Faqad qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala Kitabut Thaharah. Kitab di sini bukan artinya buku khusus seperti Kitabu Minhajit Thalibin misalnya. Tapi di sini konteksnya seperti bab dalam bahasa Indonesia. Hanya saja dalam kitab-kitab kuning, di dalam satu buku mereka memasukkan beberapa kitab. Di masing-masing kitab ada beberapa bab. Dan di masing-masing bab ada beberapa fasal. At-Thaharah, definisi yang menurut Imam Nawawi adalah rafu hadatsin wa izalatu najasin au ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Definisi yang disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ini sederhananya menjelaskan thaharah ada dua unsur, yaitu menghilangkan hadas dan membersihkan najis. Imam Nawawi melanjutkan, qala Allah Ta'ala wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan telah kami turunkan dari langit air yang tahur. Surat Al-Furqan ayat yang ke-48. Tahur lebih tinggi derajatnya dari tahir. Karena tahur ini tahirun mutahhir, suci lagi mensucikan. Dan otomatis kalau disebutkan mutahhir, mensucikan, artinya pastilah dia tahir. Jadi tahur, suci, mensucikan. Adapun tahir saja, maka baru suci, tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Imam Nawawi melanjutkan, yushtaratu li raf'il hadathi wan najasi ma'un mutlaq. Disyaratkan saat ingin menghilangkan baik hadas maupun najis, apa? Penggunaan air mutlak. Ma'un mutlak sederhananya air murni. Air murni yang definisinya disebutkan oleh Imam Nawawi dalam lanjutannya, wa huwa ma yaqa'u alaihi ismu ma'in bila qaidin, yaitu air yang disebut air saja tanpa ada label atau embel-embel apapun setelahnya, yang semisal air teh, air kembang, maka ini air murni saja. Adapun embel-embel seperti air laut, air sungai, air hujan, maka tidak mengapa, karena baik air hujan, air laut, air sumur dan semisalnya semuanya masuk kategori ma'un mutlak, air murni. Adapun pelabelan tadi maka hanya menjelaskan asal tempat atau asal sumbernya saja, bukan menjelaskan kandungannya. Hadas sendiri definisinya menurut Imam Ar-Ramli As-Shaghir adalah amrun i'tibariyun qaimun bil a'dha'i yamna'u sihhatan nahwi sholati haitsu la murakhisa. Yaitu sederhananya perkara maknawi yang membuat sholat tidak sah. Itu hadas. Contohnya, mohon maaf, keluar angin dari dubur. Akramakumullah. Ini orang yang melakukan itu kemudian sholatnya tidak sah. Padahal tidak ada yang terlihat dari tubuhnya. Itu perkara maknawi saja. Adapun najis, an-najas di sini masdarnya, an-najis adalah sifah musyabbahanya, adalah mustaqdzarun yamna'u sihhatan nahwi sholati haitsu la murakhis. Adalah perkara atau hal kotor yang menghalangi sahnya sholat, sederhananya seperti itu. Berarti bedanya antara hadas dengan najis, kalau hadas tidak terlihat, najis terlihat seperti, mohon maaf, air kencing misalnya, terlihat. Nah, untuk menghilangkan baik hadas maupun najis, disyaratkan harus menggunakan air murni, air mutlak. Dalilnya untuk kewajiban menggunakan air mutlak untuk menghilangkan hadas adalah
firman Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-43, falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kalian tidak menemukan air mutlak, maka tayamum. Wajahu dalalahnya, sisi pendalilannya adalah, andai ada zat lain, cairan lain selain dari air murni yang bisa menghilangkan hadas, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan menggunakan itu dulu sebelum memerintahkan tayamum. Harusnya kalau kalian tidak menemukan air murni, sok pakai air teh, air kembang saja. Tapi tidak, Allah langsung perintahkan tayamum. Artinya menggunakan air teh, air kembang dan semisalnya yang bukan air mutlak tidak sah untuk menghilangkan hadas. Dan menghilangkan hadas baru sah itu dengan air murni adalah ijma' seluruh ulama. Sementara dalil bahwasanya menghilangkan najis baru sah kalau menggunakan air mutlak, air murni adalah sabda Nabi SAW dalam kisah A'rabi, orang Arab dusun, Badawi, nomaden yang, mohon maaf, membuang air kecilnya di Masjid Nabawi. Nabi sabdakan, subbu alaihi dhanuban min ma'. Siramkan kepada tempat yang terkotori tersebut seember dari air murni, air mutlak. Saat itu air murni sulit didapatkan di Jazirah Arab. Maka tatkala Nabi justru tidak eman-eman menggunakan air mutlak untuk membersihkan najis, artinya memang harus menggunakan air mutlak. Kalau bisa menggunakan air lain, pastilah Nabi berhemat air mutlak dan menggunakan air lain. Wallahu a'lam bishawab.